Ada jaringan fibrin, mukoprotein, dan kolagen. Enzim yang berperan itu contohnya ada tripsin, proteinase, dan kolagenase. Kemudian aspek kosmetik, ya, tripsin, klimotripsin, lipase, dan pankreatin. Pengobatan katarak mata ini ada chimotripsin. Kemudian pemberian enzim untuk pengobatan ini contohnya untuk menguraikan gumpalan darah pada penderita trombosis. Ini bisa menggunakan plasmin, streptokinisin, urokinase yang akan mengaktifkan plasminogen. Plasminogen itu kan plasminogen, plasmin yang belum diaktifkan. Sehingga untuk menjadi aktif maka harus diaktifkan. Obat anti bengkak ini mengandung tripsin, streptokinase, chimotripsin, bromelain, papain, dan pisin. Ini mungkin contoh kasus sel bengkak itu disebabkan karena sel rusak ya di dalam jaringan tubuh kita. Ya misalnya kita luka, kemudian ada pembebasan senyawa biogenik amin yaitu histamin dan serotin. Kemudian terjadi pembengkakan pembuluh darah, kebocoran cairan, edema. Nah, edema. Jadi ini yang dapat menyebabkan menjadi bengkak. Kemudian pengobatan tumor. Pengobatan tumor contohnya ini bisa menggunakan asparaginase. Ya. Misalnya ke leukemia ini diisolasi dari E. coli dan Ehrlichia carotovora, substratnya asparagin. Ya. Glutaminase juga ya bisa untuk leukemia. Karboksipeptidase ini menghambat pertumbuhan sel-sel limfoblastit tapi masih secara in vitro. Makanya untuk pengobatan dengan menggunakan enzim, kalau menurut ibu itu adalah lebih mahal, ya. Ketika ini di pasaran itu obatnya itu biasanya kalau dari enzim itu lebih mahal dibandingkan dengan misalnya menggunakan bahan-bahan atau senyawa aktif dari sintesis kimia. Itu beberapa contoh enzim-enzim yang berperan untuk pengobatan. Kemudian kalau biosensor, mungkin sudah pernah dengar kata biosensor. Biosensor sudah pernah membaca atau mungkin banyak mendengar? Sudah, Bu. Pernah, Ibu, ada di aplikasi biokimia. Gimana? Pernah dibahas sedikit itu di kapsel biokim. Apa sudah dapat? Sudah, Ibu, yang nggak pedas lekta biokim. Dapat. Oh, kamu angkatan berapa? Kapsel bukannya di semester lebih tinggi dari enzimologi? Iya, kok, Bu, angkatan 18. Oh, angkatan 18 udah dapat berarti bukannya pilihannya. Setahu ini di semester 6 loh. Ya, baik. Ya, jadi kan kalau di kapsel mungkin ada bahasan tentang biosensor ya, mungkin lebih detail ya. Kemudian contohnya di sini adalah untuk enzim glukosa oksidase ya, untuk deteksi kadar gula di dalam darah ya. Karena untuk sekarang ini memang semua sudah lebih lebih praktis ya. Jadi suatu alat yang dikemas gitu ya, kemudian menghasilkan sinyal ya, sinyal. Jadi alat analitis yang digunakan untuk mengkonversi respon biologis ke dalam sinyal listrik gitu ya. Artinya ketika kalian misalnya kalau yang alat di sini yang kemudian contohnya adalah gluko-DR ini.
GlukoDR itu kan ketika kita mengambil sampel darah, kemudian kita itu kan sampel biologis ya. Nah, kemudian ketika alatnya sudah disetting, kemudian sudah di-mobile, ketika bertemu dengan darah, gitu ya, enzim tersebut dapat mengkonversi atau membaca kadar gula di dalam darah. Ya, tapi tidak sekarang sudah banyak ya, tidak hanya glukosa, tetapi urea juga ada gitu ya, kolesterol juga ya, semuanya menggunakan alat-alat yang semua simple, praktis dan digital, seperti itu. Asal kata biosensor, bio adalah makhluk hidup, sensor adalah pendeteksian. Jadi 60% penggunaan biosensor berasal untuk perawatan kesehatan ya. Beberapa jenis sensor untuk pengukuran senyawa kimia. Ada kalau senyawa kimia glukosa, berarti enzimnya untuk glukosa oksidase. Perangkat elektrodanya itu ada elektroda kimiawi. Ya, etanol itu alkohol oksidase. Perangkat elektrodanya ada elektroda oksigen dan seterusnya. Ya, ini ada senyawa kimianya, enzim yang dimanfaatkan, dan perangkat elektrodanya yang digunakan itu apa. Jadi masing-masing berbeda. Nah ini, biosensor sebaiknya memiliki satu harga yang murah atau terjangkau, kecil, portable, pH dan temperatur dapat diatur. Respon dari biosensor harus teliti dan tepat. Prinsip kerja biosensor ini, enzim atau antibodi yang diamobile bereaksi dengan substrat, karena ketika enzim bekerja pasti harus ada substrat, sehingga akan dihasilkan atau menghasilkan produk hasil hidrolisisnya. Ya. Kemudian akan delta substrat, senyawa lain yang mungkin ikut bereaksi seperti kofaktor dan NADPH, amplifikasi oleh alat-alat berkomponen chip. Nah, ini konsentrasinya akan terukur. Ini adalah prinsip dari biosensor secara umum. Ya. Nah, ini salah satu aplikasi biosensor ini digunakan untuk monitoring glukosa pada pasien diabetes. Ya, kesehatan medis sasaran lain yang berhubungan. Kemudian aplikasi lingkungan, ini penemuan pestisida seperti zat pencemar air di dalam sungai. Ya, ini beberapa aplikasi biosensor, walaupun masih banyak lagi. Tergantung dari jenis enzim dan elektrodanya itu juga kan berpengaruh. Nah ini, apa sih diabetes mellitus, gitu ya? Ini terganggunya metabolisme di dalam tubuh dikarenakan ketidakmampuan tubuh membuat atau mensuplai hormon insulin yang menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah melebihi normal. Jadi ada beberapa tipe-tipe DM ya. Jadi intinya DM itu adalah kondisi di mana seseorang adalah kadar glukosa darahnya itu meningkat. Meningkatnya itu kan banyak faktor yang mempengaruhinya atau faktor yang menyebabkannya. Apakah hanya pola makan dari seseorang? Bisa. Kalau ini mungkin mudah untuk menguranginya atau mengatasinya. Ya, jadi jangan terlalu banyak atau mengurangi makan makanan yang sebagai sumber karbohidrat. Kemudian, apakah hormon insulinnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik, ataukah sel beta pankreasnya yang tidak dapat memproduksi hormon insulin atau rusak? Ya, jadi penyebabnya banyak, gitu ya. Jadi ada yang sudah ketika hormon insulinnya itu mungkin sudah sangat sedikit produksinya, gitu ya, atau mungkin sel beta pankreasnya tidak berfungsi dengan baik, maka seseorang yang mengidap diabetes mellitus ini harus menyuntikkan insulin dari luar, ya, sehingga akan seimbang. Jadi kalau seseorang yang memang sudah
mencapai gula darahnya itu sangat tinggi, itu ketika produksi insulinnya sangat sedikit, itu nanti dia nilainya akan tetap tidak dapat diturunkan atau ini dengan baik ya, makanya harus disuntikan dari luar, itu seperti itu. Nah, diperlukan penyuntikan insulin pada terapi pengobatan DM. Penting untuk menetapkan konsentrasi gula darah untuk menentukan dosis insulin yang diinjeksikan. Iya, tentunya seperti itu. Kalau dulu sebelum ada biosensor, itu orang hanya menggunakan paper slip, ya, yang berubah warna, tapi produk ini kurang populer karena beberapa kelemahan sebelum ditemukannya biosensor atau alat digital ini, ya. Nah, ini penemunya dulu adalah Leland Crack yang mengembangkan alat pengukur berdasarkan reaksi biokimia dengan enzim GOD dan kemudian mengukurnya secara elektrokimia. Nah, ini alat ini bekerja berdasarkan reaksi enzimatis. Nah, ini enzim glukosa oksidase atau GOD dengan glukosa di dalam darah kemudian dirubah menjadi sinyal listrik, ya. Enzim GOD telah digunakan 40 tahun yang lalu ketika biosensor glukosa pertama kali dikembangkan, gitu ya. Nah, secara sederhana mungkin seperti ini. Ya, ini ada PT yang sudah diamalkan dengan logam PT, kemudian ini ada GOD, ya, glukosa oksidase, ya. Ini glukosa, ya, istilahnya yang dimasukkan harus sebagai sampel yang terkandung di dalam darah, nanti akan terbaca di nya. Kemudian glukosa yang terserap ke sensor melalui suatu membran bereaksi dengan enzim glukosa oksidase yang diamobilisasi oleh elektroda PT. Reaksi oksidasi akan terjadi sebagai berikut. Dari yang tadi itu, ini ya, sama ya kayak gambar yang slide sebelumnya, glukosa ditambah oksigen, ada enzim glukosa oksidase, akan dirubah menjadi asam glukonat ditambah H2O. Ini kemudian sambil nge-add yang baru masuk ini. Atau reaksi yang terjadi sebagai berikut. Glukosa oksidase menjadi asam glukonat, jadi asam glukonat ditambah H2O2. Nah, kelemahan dari GOD apa? Tetap namanya suatu alat ada kelemahan dan kelebihan ya. Jadi kelemahannya diantaranya adalah mengkatalisis gula lain seperti manosa dan galaktosa. Ya, ternyata tidak hanya mengkatalisis glukosa, tetapi mengkatalisis gula lain seperti manosa dan galaktosa. Gangguan dari senyawa reduksi lain seperti asam askorbat. Sehingga untuk mengatasi kelemahan itu biasanya dilakukan modifikasi ukur kecepatan penurunan oksigen yang tadi dihasilkan ya dari reaksi glukosa oksidase dengan adanya enzim dengan elektroda khusus oksigen. Penurunan oksigen sebanding dengan reaksi oksidase glukosa atau konsentrasi glukosa. Nah, GOD sebagai enzim dalam reaksi oksidasi memiliki kelemahan, maka alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti GOD ada piruloquinolin guanon glukosa dehidrogenase, ya, PQQ-GDH atau PQQ-GDH. Ini sebagai salah satu alternatif enzim yang bisa digunakan untuk mengganti GOD, tapi tidak menutup kemungkinan juga biosensor yang menggunakan GOD juga masih banyak. Kalau enzim ini sendiri ditemukan pada E. coli
Acinetobacter calcoacepisus, dan mungkin masih banyak lagi mikroorganisme yang lain. Kalau GDHB ini hanya diisolasi dari Acalcoathicus ya. Ini juga dengan enzim ini tetap memiliki kelebihan dan kekurangan ketika digunakan sebagai biosensor. Nah, prinsip cara pengukuran glukosa sebenarnya seperti ini nih. Heksokinase ditambah D-glukosa 6-fosfat dehidrogenase ya. Jadi misalnya menggunakan heksokinase, ini ada glukosa ya, heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini sendiri dengan adanya enzim D-glukosa 6 dehidrogenase yang membutuhkan NADP dan melepaskan NADPH, ini akan dihasilkan asam glukonat 6P. Nah, ini di sini nanti diukur absorbansinya pada panjang gelombang 340 nanometer. Ya, NADPH yang terukur ini setara dengan kadar glukosa. Ini ketika kita menggunakan enzim heksokinase. Kemudian menggunakan jenis enzim transferase dan dehidrogenase. Ya, glukosa ya, kemudian ditambah ini adalah airnya alkil ya, COPO3H, glukosa 6-fosfat, fosfotransferase enzimnya menjadi glukosa 6-fosfat ditambah RCOOH. Kemudian glukosa 6-fosfat ya, adanya glukosa 6 dehidrogenase menjadi asam glukonat. Ini sama ya, membutuhkan NADP dan dilepaskannya atau menghasilkan NADPH, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 340. Nah, ini yang terukur adalah nanti yang setara glukosa. Kemudian pengukuran gula lain nih, sukrosa. Ini menggunakan fruktosa plus glukosa ini. Fruktosa, enzim heksokinase, fruktosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat, menggunakan enzim isomerase menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat, adanya enzim 6-dehidrogenase menjadi asam glukonat 6P. Ya, kemudian diukur absorbansinya di mana konsentrasi NADPH setara dengan glukosa. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Apakah Ibu sudah ngasih tugas belum ya, topik-topik tugasnya? Untuk Sudah tugas itu cuman kelompoknya belum dibagi. Materi tugasnya sudah Ibu sayang? sudah Ibu. Pembagiannya sudah Bu, cuman kelompoknya aja yang belum dibagi. Oh gitu ya. Berarti nanti minggu depan mulai presentasi ya? Iya Ibu. Ya, hari ini sudah mengisi daftar hadir? Sudah Ibu. Ya, baiklah. Ada pertanyaan terkait aplikasi enzim sebagai